A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Saudara-saudara mahasiswa, sebagaimana yang Bapak janjikan, Bapak akan menjelaskan metode tematik digital Quran. Nah, metode ini Bapak patut bersyukur kepada Allah. Ini temuan Bapak ketika Bapak menyusun disertasi dokter, dan Bapak pernah disosialisasikan saat pertemuan dosen-dosen PAI seluruh Indonesia di Jakarta tahun 2008-2009, dan terus-terusan oleh Bapak disosialisasikan hingga sekarang. Nah, kenapa disosialisasikan? Karena metode ini, karena pertama ini ya, metode bagaimana kita memahami Al-Quran. Al-Quran itu kan kitab sangat tebal ya, sangat tebal, sehingga kalau kita ingin memahami Al-Quran ini sangat sulit gitu kan, sangat sulit karena saking tebalnya. Padahal kita umat Islam wajib beriman kepada Al-Quran. Nah, beriman itu bukan sekedar percaya Allah menurunkan Al-Quran, bukan. Tapi kita bagaimana memahami Al-Quran untuk diamalkan dengan baik. Nah, itu ya. Nah, dengan ditemukannya digital Quran, ini memudahkan kaum muslimin untuk dapat memahami term-term agama secara langsung dari Al-Quran, bukan sekedar taklid buta, melainkan kita bisa benar-benar merujuk kepada Al-Quran. Terlebih-lebih kita ya, kaum terpelajar, Anda mahasiswa gitu kan, ada mahasiswa sudah saatnya harus merujuk kepada referensi pertama dan utama Islam, yakni Al-Quran. Nah, ini ya, kita berterima kasih, sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para ulama yang telah menerjemahkan Al-Quran dengan baik ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini patut disyukuri gitu kan, patut disyukuri oleh kita semuanya. Disyukuri itu dengan cara dimanfaatkan gitu kan. Nah, kebetulan ditemukan teknologi baru di bidang digital gitu kan. Nah, kita manfaatkan ini. Nah, tinggal bagaimana cara menggunakannya. Terutama pertama kita memilih digital Quran mana, karena digital Quran itu banyak ya. Jadi tidak setiap digital Quran bisa digunakan untuk metode tematik digital Quran, tidak ya. Yang Bapak ketahui hanya digital Quran tertentu saja yang akan Bapak jelaskan sekarang ini gitu kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya. Misalnya gini pertanyaannya gitu kan, apa makna beriman kepada para malaikatnya? Nah, mari kita bandingkan ya. Anda mengkaji langsung dari Al-Quran dengan dari buku-buku yang sudah instan, yang sudah ada ya. Misalnya buku-buku akidah gitu kan, atau buku pelajaran di sekolah gitu kan. Kemudian makna dan tata cara sholat ya, makna dan tata cara sholat. Nah, apa makna sholat, bagaimana tata cara, bagaimana ketentuan sholat gitu ya, ketentuan sholat. Nah ya, ketentuan sholat dalam Al-Quran gitu kan. Nah, secara instan Anda pun sudah tahu dari dulu kan, sejak di SD sudah belajar ketentuan sholat, yaitu terutama syarat rukun sholat gitu kan. Nah, coba Anda bandingkan dengan merujuk Al-Quran langsung gitu kan. Nah, kemudian di zaman sekarang ini
bukan di zaman sekarang, sejak dulu hingga sekarang ya, yang diresahkan oleh para ulama sedunia dalam konferensi ulama sedunia di Al-Azhar ya, di Mesir, Al-Azhar Mesir, bulan Januari tahun 2021 yang lalu ya. Tahun ini. Nah, mereka meresahkan ternyata adanya sekelompok orang Islam yang hobi mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya. Nah, sehingga ulama membuat rumusan khusus tentang larangan takfir, larangan menuduh kafir. Karena takfir itu adalah hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya. Manusia selain Rasul sama sekali tidak berwenang, tidak punya otoritas untuk menuduh siapapun kafir. Hanya Allah dan Rasul-Nya saja. Nah, mari kita cari bagaimana karakter orang beriman dalam Al-Quran, bagaimana pula karakter orang kafir dalam Al-Quran. Kita pun gali juga karena di Quran itu sangat kaya ya. Bagaimana karakter ahli kitab dalam Al-Quran. Nah, sehingga kita bisa bertanya, apakah keimanan dan kekafiran berhubungan dengan identitas agama atau lebih merujuk sejumlah karakter? Misalkan apakah di Quran ada agama kafir, agama mukmin? Tidak ada, itu sudah pasti ya. Di Quran itu yang ada sana agama itu ya Muslim gitu kan, orang Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiin gitu, ada di Quran itu ya. Nah, kita pelajari bagaimana karakternya yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Nah, adapun yang kita gunakan adalah ini program Digital Quran Fair 31 atau Fair 32. Nah, ini Bapak akan ini sebetulnya gampang ya, ini gampang. Anda tinggal bisa copy paste, saya bisa copy paste. Kalau teman Anda sudah punya, Anda tinggal copy paste saja. Nah, baik Al-Quran Digital Quran Fair 32 ataupun 31. Nah, kalau Bapak punya dua-duanya gitu kan. Nah, ini kita ini Anda tinggal copy aja, ini di copy ya, ini di copy. Anda dicari di Google gitu kan. Nanti akan muncul. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita kita copy ini. Kita copy ini ya, terus kita cari di sini, cari di Google. Nah, ini cari di Google. Nah, oke. Ini kita cari di Google ya. Nah, ini download software Al-Quran digital ya. Nah, kita klik ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kita muncul ini ya. Download software Al-Quran digital Sony Sugema. Nah, seperti ini yang Anda kalau sudah muncul seperti ini ya. Nah, Anda tinggal klik ini. Tinggal klik saja ini nih. Download versi basic tanpa MP3 Digital Quran Sony Sugema Fair 32 basic zip gitu kan. Anda klik ini. Di download ya, download gitu kan. Nah, ini muncul di sini ya. Nanti ada di ini. Kita lihat di ini. Ya beberapa saat lah. Tunggu mungkin semenit 2 menit ya. Tunggu, nanti akan muncul di sini. Muncul di download ya, di download. Nah, di download sini. Nah, ini muncul ya. Ini Al-Quran. Oh, ini sudah berkali-kali Bapak. Sudah berkali-kali ya, ini Digital Quran Sony Sugema. Nah, setelah ini kita tinggal klik ini ya, klik. Nah, klik gitu kan. Yang ini yang Quran Digital Sony Sugema. Nah, muncul seperti ini. Muncul ya, ada Digital Quran. Nah, Digital Quran Sony Sugema di sini. Kita klik lagi. Klik lagi ini Digital Quran Sony Sugema Fair 32 basic zip ya. Kita klik. Nah, klik. Nah, muncul seperti ini. Seperti ini muncul. Nah, yang kita ini kan yang aplikasi ya, yang aplikasi ini, yang Digital Quran, yang aplikasi ini, kita klik lagi. Nah, kita ini ya, ditunggu dulu ya. Nah, ini kita ini para mahasiswa ya, ini Pak Sony Sugema itu sudah meninggal dunia ya. Mari kita doakan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi almarhum Pak Sony Sugema yang telah mempersembahkan
bagi kita digital Quran ver 32. Nah ini tentu ini sangat memudahkan kita ya, mudah-mudahan ini karya beliau menjadi amal soleh bagi dirinya ya, dan kita dapat kejipratan atas kebaikan beliau ya. Kita doakan ya ila ruhi almarhum Bapak Sony Sugeng syai'un lillahi lahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barudi wa naqihi minal khotoyaya kama yunaqas sabul abiyai minadanas wa adkhilhu daron khairan min darihi wa halan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa idhu min azabil qabri wa azabin nar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa dan salahnya Pak Sony Sugeng, mengasihinya, menerima iman Islamnya, menerima amal solehnya, khususnya lagi amal soleh dalam mempersembahkan digital Quran ver 32 yang sangat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah saudara-saudara, jadi ini ya, saudara-saudara, jadi apa? Nah muncul seperti ini. Ini digital Quran ver 32. Nah misalnya kita ini, misalnya kita ini apa? Cari sholat ya, sholat. Tinggal tulis aja sholat. Cara nulisnya harus benar ya, harus kalau kita salah, cari kata sholat, satu kata dulu gitu kan. Bagaimana? Nah sholat itu nulisnya yang diterjemahan itu gini, sahalat gitu kan. Jadi kita klik oke di sini, oke, klik. Nah di sini muncul di paling bawah kiri ya, pojok kiri paling bawah muncul found 92 items. Maksudnya ada 92 kata tentang sholat di Al-Quran ya. Nah yang tersebar mungkin tersebar di 92 ayat ya, atau kurang. Nah Anda akan tahu persis setelah Anda menggali. Nah kita lihat, oh sholat itu di sini pertama kali di surat Al-Baqarah surat 2 ya ayat 3. Nah surat Al-Baqarah ya surat 2 ayat 3 di sini muncul ya. Ini bukan, terus surat 2 ayat 45 terus saya ke bawah kan, tinggal ini ya, klik ke bawah, terus kita akan ke bawah terus. Nah, Anda cari terus sampai ada 92 kata sholat dalam Al-Quran. Nah kita misalnya bisa mencari juga ini dari teks Arab ya, dari teks Arabnya. Bagi Anda yang sudah mengerti huruf ya, teks Arab, klik. Nah ini, oh ini huruf Arabnya nggak ada ya, huruf Arabnya huruf Y-nya tidak ada. Ini karena ini harus diinstal dulu ya, harus install Arab ya. Anda di laptop Anda, di komputer Anda harus menginstal program Arab ya. Nah ini Bapak belum menginstal, komputer ini belum menginstal. Tapi Bapak punya versi lain ya, punya versi VR31 ini yang sudah Bapak copy. Nah ini yang sudah Bapak copy ya di sini. Misalnya kata sholat ya. Nah kita sholat itu huruf shod ya, lat, lam alif, terus ta marbutoh. Nah ini ta marbutoh ya, sholat gitu kan. Nah kita klik oke. Nah di sini muncul ya, di sini muncul kata sholat. Di sini berapa kata di sini? Nah di sini muncul ya kata sholat sebanyak 63 item. Oh ternyata sholat dalam bahasa ya, dalam teks Arab, teks Al-Qurannya langsung ada 63 item. Berarti ayat tentang sholat itu ini yang asli, yang dari teks Arab ya, yang teks Arabnya yang asli itu jumlahnya ada 63 item. Mungkin 63 ayat ya, atau kurang. Nah Anda harus cari ya di 63 itu, 63 kata. Karena mungkin ada kata sholat, ada dua kata sholat di dalam satu ayat ya, diulang gitu kan di dalam satu ini. Nah ini
ada 63. Kenapa di terjemahnya lebih banyak? Tadi terjemahnya lebih banyak ya. Terjemahnya lebih banyak tadi. Tadi yang terjemahnya sholat itu lebih banyak ya. Di terjemahnya tadi kata sholat lebih banyak. Bukan 63 tapi ada 92. Nah, karena terjemahan dalam bahasa Indonesia ya seringkali misalnya kata ruku dan sujud diterjemahkan dengan sholat. Terus nyah bisa dikatakan sholat juga dalam kurung ya, ada dalam kurungnya, dalam kurung, jadi sehingga jumlahnya banyak gitu kan, jumlahnya banyak. Nah kita coba cari lagi malaikat ya, malaikat kita gunakan yang ini yang tag Arabnya, gitu kan, tag Arabnya malaikat kita cari ya, malaikat. Nah ini kita tulis di ini di yang di per 31 ya, di per 31 ini per 31 ini malaikat. Nah ini hapus dulu sholatnya, ini sholat ya, dihapus dulu. Anda tulis malaikat, malaikat, malaikatun, malaikat, klik oke. Nah, tera malaikat ada 41 item ya, 41 item. Di tag Arabnya di Al-Qur'an ada 41 ayat, berarti ada 41 ayat yang mengandung kata malaikat. Nah, kalau di terjemahan kita lihat terjemahan ya. Kita lihat malaikat. Oh ya, kita yang gunakan yang Pasoni aja ya, yang Pasoni yang ini ya, yang dari almarhum Pasoni gitu kan. Nah, kita gunakan malaikat. Nah ini malaikat. Oh bukan yang per 31, bukan. Kita gunakan yang per 32 ya. Nah yang 32 ini. Yang per 32, ini per 32 ya, yang Pak Sony. Malaikat kita tulisannya. Ini hapus sholat diganti dengan malaikat. Ada berapa? Tadi 41 ayat ya. Yang tag Al-Qur'an 41 ayat. Di sini ada berapa ayat nih? Di sini ada 142 item. Oh, jadi kata malaikat diulang 142 kali ya. Padahal tadi ayatnya hanya paling banyak 41 ya, tapi ini 142. Kenapa? Karena malaikat itu terjemahnya kan malaikat 2 kali ya. Belum lagi ada yang kurung-kurung di kurungan ya, malaikat di kurungan. Itu tidak ada kata malaikat dalam teks Al-Qur'annya, tapi diterjemahkan ada malaikat yang di dalam kurung. Nah, gitu ya. Nah, coba kita ini ya, kita coba kita ini kita pelajari ya, bagaimana cara mengoperasikan ini, tematik digital Quran. Nah ini oke ya, bagaimana cara mengoperasikan tematik digital Quran. Nah ini ya, tematik digital Quran. Nah kita ini kan dulu ya, kita jadi Anda ini lihat, kita kembali ke ini lagi, ke ini ya, ke pertanyaan tadi. Nah bagaimana cara merumuskan ini? Nah Anda harus gunakan, dibantu dengan ini ya, gunakan buat tabel 5 kolom. Buat tabel 5 kolom, misalnya ini mana beriman kepada para malaikat Allah. Nah ini kita buat nomor urut sebanyak ini ya, sebanyak term malaikat. Anda minimal sampling dulu ya. Anda untuk memahami mana benar-benar, Anda bisa mengutip beberapa ayat saja gitu kan. Nah, sehingga Anda menemukan pemahaman baru dibandingkan dengan baca buku gitu kan tentang malaikat gitu kan. Nah, ini Bapak ingin mengajak Anda ini dulu ya, mengajak Anda coba apa makna beriman kepada malaikat menurut buku ya. Anda bisa dicari di Google ya. Mana beriman kepada malaikat menurut buku gitu kan, kita bisa ini cari di Google gitu kan. Ini misalnya itu Anda tulis makna beriman kepada para malaikat. Nah gitu kan, malaikat, Anda klik cari ya. Nah ini memahami iman kepada malaikat. Nah ini coba, ini yang pelajaran sekolah ya, kita lihat di pelajaran sekolah.
Makna beriman kepada malaikat. Mungkin Anda juga punya pemahaman seperti ini atau beda gitu kan? Anda punya sama atau beda? Apa makna beriman kepada malaikat? Nah, di sini dijelaskan di buku pelajaran SMP ya, kelas 7, kelas 1 SMP, pendidikan agama Islam, iman kepada malaikat. Nah, ini apa? Kata kuncinya rukun iman, malaikat percaya. Apa itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat bermakna meyakini dan mempercayai dalam hati, perkataan dan perbuatan bahwa malaikat adalah sebenar-benarnya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau anur untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. Titik gitu kan. Nah, jadi beriman kepada malaikat kita percaya bahwa ada malaikat yang terbuat, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah. Nah, itu ya makna beriman kepada malaikat. Nah, apakah Anda sudah puas dengan makna ini? Apa menurut Anda sudah benar makna ini? Nah, kalau misalnya percaya ada malaikat yang disebut dari cahaya, percaya adanya malaikat. Saya kira semua manusia di dunia ya percaya adanya malaikat. Orang Islam sedunia percaya adanya malaikat gitu kan. Orang Kristen, orang Yahudi percaya adanya malaikat. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu juga percaya adanya malaikat. Jadi tidak ada manusia yang tidak percaya adanya malaikat. Nah, apakah mana beriman itu begini gitu kan, seperti ini gitu kan. Malahan Anda ya, iblis juga kan percaya. Iblis percaya adanya malaikat gitu kan. Iblis itu gitu kan. Karena iblis kan pernah bersama-sama malaikat. Iblis itu. Tapi kan iblis kafir. Berarti mana beriman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya adanya malaikat. Kalau sekedar percaya, ya iblis juga percaya gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kita kembali ke sini ya, ke tentang pembahasan tematik digital Quran gitu kan. Nah, kita tematik digital Quran tentang makna beriman kepada malaikat ya. Nah, kita kembali ke ini ya. Nah, jadi Anda gitu ya, Anda ini bahwa makna beriman kepada malaikat itu yang di buku-buku, mungkin Anda pun punya pemahaman seperti itu ya, bahwa beriman kepada malaikat itu percaya adanya malaikat. Jadi Bapak ingin menegaskan, kalau sekedar percaya, manusia sedunia ya percaya, beriman semuanya. Malahan iblis juga percaya. Iblis kan sudah jelas kafir gitu kan. Artinya mana beriman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya, bukan sekedar. Mari kita cari di Al-Quran ya. Mari kita cari di Al-Quran ya. Nah, kita cari Al-Quran tentang makna beriman kepada malaikat. Mari kita gunakan ini ya, tematik digital Quran ya. Gunakan tematik Quran. Nah, ini buat kolomnya seperti ini. Buat kolom yang seperti ini. Nah, kita buatkan tabelnya, misalnya kita buat tabel ya. Buat tabel 5 kolom. Nah, buat tabel ya. Anda buat tabel gitu kan, buat tabel 5 kolom. Untuk memahami makna beriman kepada para malaikatnya. Nah, buat seperti ini tabel. Nah, oke ya, buat tabel seperti ini. Nah, kita sekarang buat tabel. Buat tabel ini kita gunakan font yang besar ya, supaya besar ya. Nah, kita buat yang font yang besar supaya ini jangan sampai kecil seperti ini ya, jangan sampai kecil. Nah, ya jadi kita makna beriman kepada para malaikat ya. Makna beriman kepada para malaikat berdasarkan metode tematik digital Quran. Nah, gitu ya. Nah, kita buat tabel 5 kolom ya, tabel 5 kolom. Nah, buat tabel 5 kolom, 1, 5 ya. Dan seterusnya gitu, seperti ini ya. Ini nomor urut, tekan nomor urut, tekan nomor urut. Nah, gitu ya. Nah, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, di sini Quran
surat berapa, ayat berapa. Nah, kita gitu ya. Jadi kita Quran surat berapa, ayat berapa. Nah, tinggal di ini kan apa? Nah, ya. Quran surat berapa, ayat berapa. Di sini terjemah ayat. Terjemahnya apa? Nah, di sini pesan ayat. Nah, di sini kesimpulan ayat ya, kesimpulan ayat. Nah, gitu ya. Pesan ayat, kesimpulan ayat. Nah, misalkan ini. Mari kita gunakan ya. Gunakan ini tematik di Al-Qur'an. Kita gunakan tadi tentang malaikat ya. Kita malaikat, tulis. Oh, yang malaikat ini oke. Klik malaikat. Oh, sedikit ya. Hanya oh ya 142 item, benar 142 item ya. Nah, kita lihat dari mulai ini nih ayat surat 2 ayat 30, 231, 234. Oh, berarti ini ayat 2 sampai ayat 34. Ini satu kesatuan ya. Kalau ada yang ini yang berdekatan gini berarti satu kesatuan, berarti surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Nah, kita tulis ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30 sampai 34. Nah, gitu kan. 2 ayat 30 sampai 34. Nah, gitu kan. Nah, kita ini di copy aja terjemahnya gitu kan. Copy terjemahnya. Ini karena ini apa? Satu kesatuan deh. Kita lihat ayat 3 ini apa ayat 2 30. Nah, ini ya. Kita ini copy itu caranya edit ya, pakai gunakan Anda edit. Nah, di sini ada copy ya, copy terjemah. Nah, di sini copy terjemah. Klik, langsung simpan di sini. Simpan di tabel tadi ya, copy terjemah. Nah, ini ayat 31-nya. Terus kita copy lagi ayat terus aja ya. Ayat 31-nya kita copy, edit. Copy terjemah di sini ya, copy terjemah, simpan lagi di sini. Ini di sini ya. Nah, terjemahnya gitu kan 31. Terus kita copy terjemah lagi ayat 32 ya, 32. Edit, copy terjemah, simpan lagi di sini. Nah, oke, 32. Ini ayat 30 tadi ya, 30. Ayat 31. Ya, kelihatannya ini penting sekali di ayat ini ya. Kelihatan karena sampai ayat ada beberapa ayat, ada 5 ayat ya tentang malaikat ya. Berarti di sini mungkin merupakan ini inti tentang makna beriman kepada malaikat ya. Ayat 32, kita copy lagi ayat 33-nya. Klik. Nah, ayat 33 ya. Kita copy terjemah. Nah, gini. Oke. 33 ini ayat 33. Nah, kemudian ayat ini apa? 34 terakhir ya. 34. Nah, 34 ya. Oke. Nah, di sini ayat 34. Nah, di sini ya. Ayat 34. Nah, ini Anda harus paham benar ya. Ini jangan sampai salah nih. Anda menangkap ini persoalan jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Nah, di sini coba apa pesannya gitu kan? Apa pesannya di sini? Nah, kita ini kita coba baca dulu ininya ya, teks Arabnya ya. Teks Arabnya baca dulu gitu kan, teks Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi gini ya, pesan ayat ini apa?
Pesan ayatnya itu kan pesan ayatnya itu bahwa di masa lalu, wa iz qala, ini qala itu kan fi'il madhi ya, qala, dan di masa lalu Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku jailun, aku akan menjadikan. Nah, sebetulnya jailun itu apa? Ini ya, kalau diterjemahkan ini, aku akan selalu menjadikan. Aku akan selalu menjadikan, selalu terus-terusan ya. Aku akan selalu menjadikan khalifatan, seorang khalifah fil ardi, di muka bumi. Jadi aku akan selalu menjadikan atau mengangkat seorang khalifah di bumi. Khalifah itu di sini apa arti Pak itu ya? Khalifah itu, mari kita ini pahami mana khalifah itu. Apa khalifah itu gitu kan? Khalifah itu. Jadi Anda coba berpegang secara ketat kepada ayat ini ya, kepada Al-Qur'an ya. Apa mana khalifah ini? Khalifah, seorang khalifah kan? Karena kalau jamak kholaif, kalau jamak itu kan kholaif kalau jamak. Tapi ini khalifah, seorang khalifah. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan, aku akan selalu mengangkat seorang khalifah di bumi. Nah, seorang khalifah di bumi, seorang khalifah di muka bumi ya, bumi ini. Nah, mereka menjawab, malaikat menjawab, ataj'alu fiha, taj'alu, apakah engkau akan selalu menjadikan? Nah, apakah engkau akan selalu mengangkat khalifah di bumi itu orang yang suka membuat kerusakan? Yufsidu fil mudhari kan? Orang yang selalu membuat kerusakan. Jadi terus-terusan selalu membuat kerusakan. Wayasfiku dima'a, dan selalu menumpahkan darah, selalu bertengkar ya. Apakah engkau akan mengangkat seorang khalifah itu orang yang selalu membuat kerusakan dan selalu menumpahkan darah? Nah, artinya siapa ini? Manusia ya. Jadi malaikat tahu bahwa Allah itu akan mengangkat khalifahnya itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin gitu kan. Dan malaikat mempertanyakan, bukan bertanya ya, mempertanyakan, ya Tuhan, mengapa engkau akan selalu mengangkat seorang khalifah di bumi itu orang manusia yang selalu membuat kerusakan dan selalu menumpahkan darah gitu kan. Wa nahnu nusabihu bihamdika wa nusabihu, sedangkan kami, nusabihu ini pun fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Nuqaddisu juga fi'il mudhari. Sedangkan kami selalu bertasbih memuji engkau dan selalu mensucikan engkau. Maksudnya gini ya, Tuhan, mengapa engkau mengangkat khalifah itu kok dari kalangan manusia? Mereka kan buruk, karakter manusia itu buruk, yakni selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Mengapa engkau tidak mengangkat khalifah itu salah seorang dari kami, dari para malaikat? Karena kami ini selalu bertasbih memuji engkau dan selalu mensucikan engkau. Nah, Tuhan menjawab ya, ini alamu, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berarti malaikat itu apa? Malaikat itu ya, pesan ayatnya ini, pesan ayatnya, manusia buruk, sedang malaikat baik, berkarakter baik. Nah gitu ya, manusia berkarakter buruk, gitu kan pesan ayatnya, manusia berkarakter buruk, sedang malaikat berkarakter baik. Kesimpulannya apa? Ini nanti kesimpulannya kelihatan satu kesatuan ya, satu kesatuan kelihatannya ini. Jadi ayat 30 sampai 34 itu kelihatan satu kesatuan. Jadi kita nanti akan buat kesimpulan ayatnya satu kesatuan ya. Nah, kita lihat ayat ke-31-nya, ayat 31-nya ya. Ayat 31-nya. Nah, ini apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Summa aradohum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan dia itu Allah ya, Allah, dia Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kepada Adam
Al-asma kullaha itu diterjemahkan di sini nama-nama benda-benda seluruhnya, nama-nama benda-benda seluruhnya. Al-asma itu kan Al-asma itu nama-nama ya, nama-nama, istilah-istilah gitu kan, istilah-istilah, nama-nama ya. Al-asma, tapi ini pakai kurung benda-benda. Apa ini tepat terjemahnya benda-benda? Apa benda-benda itu ya bisa saja ya, benda itu kan ada benda padat, benda cair, benda gas gitu kan. Ada benda, tapi apakah maksudnya ini menuju ke benda al-asma kullaha itu? Karena ini kaitannya kan Allah merencanakan mengangkat seorang khalifah ya, seorang khalifah di bumi. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu diajari oleh Tuhan al-asma kullaha. Nah, khalifah itu kalau menurut Bapak ya, menurut Bapak ini Bapak berdasarkan kajian tafsir juga, ada perbedaan ahli tafsir mengenai khalifah ya, khalifah. Nah, ada yang mengartikan khalifah itu setiap manusia gitu kan. Ada juga yang membatasi makna khalifah itu kepada orang-orang soleh ya, yaitu para nabi, khususnya para nabi dan para rasul gitu kan. Para nabi, para rasul, para wali kekasih Allah. Ada yang membatasi itu ya. Kalau menurut Bapak ini kan Bapak menghormati perbedaan tafsirannya, tapi Bapak menurut Bapak yang lebih tepat itu makna khalifah itu sebetulnya ini apa, rasul kan Bapak ya, rasul, nabi dan rasul ya, nabi atau rasul ya, nabi dan atau rasul. Dan Nabi Adam itu kan nabi Adam kan nabi. Kita umat Islam bahkan agama Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Adam itu seorang nabi gitu kan. Nah, bukan manusia biasa, bukan ya, bukan manusia seperti kita, bukan, tapi seorang nabi, seorang rasul gitu kan, nabi pertama gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Bapak ini kaitannya dengan khalifah fil ardi itu, Adam itu sebagai rasul, sebagai nabi ya. Nah, sebagai nabi sebagai rasul, sebelum menjadi nabi dan sebelum menjadi rasul, Adam diajari al-asma kullaha. Diajari menurut Bapak al-asma kullaha itu ilmu agama yang benar gitu kan. Karena beliau akan mengemban risalah ya, mengenai risalah yang di ayat-ayat lain disebutkan Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Kalau menurut Bapak ini al-asma kullaha itu ya mendapatkan Alkitab, diajari Alkitab, Al-Hikmah dan An-Nubuwah ya. Kitab, hikmah dan kenabian gitu kan. Kullaha seluruhnya kan. Maksud kullaha itu menurut Bapak itu apa? Kalau Bapak lebih condong ya. Karena beliau Nabi Adam sebagai nabi, sebagai rasul, al-asma kullaha itu dapat wahyu ilahi lah, kalau ini bahasa wahyu ilahi ya, tentang kitab, tentang hikmah dan an-nubuwah gitu kan. Summa araduhum ala malaikati, kemudian menguatkan para malaikat. Sebutkanlah kepadaku al-asma kullaha itu jika kamu memang. Nah, malaikat kan asalnya kan mempertanyakan kenapa Tuhan mengangkat khalifah itu di kalangan manusia. Nah, kemudian Allah sekarang sudah mengangkat Adam. Sudah diajari Adam itu al-asma kullaha. Al-asma kullaha itu menurut Bapak ilmu agama yang benar ya, ilmu agama siratal mustaqim lah. Ilmu agama yang benar. Ya, semacam bagaimana kamu mengenal Tuhan. Bagaimana cara kamu mengenal Tuhan? Bagaimana cara kamu untuk kembali ke Tuhan? Kembali ke Tuhan itu innalillahi wa inna ilaihi, kita kan dari Tuhan, kembali ke Tuhan ya. Kembali ke Tuhan itu bagaimana masuk surga gitu kan? Surga kan dalam Tuhan ya. Surga itu dalam Tuhan. Tuhan itu kan maha besar ya. Jadi bagaimana kita kembali ke Tuhan? Padahal surga itu di dalam Tuhan. Padahal Tuhan maha suci. Berarti bagaimana manusia mensucikan diri, bagaimanakah manusia mencapai kesucian diri agar dapat masuk surga gitu kan. Nah, itulah ditanya malaikat gitu kan, malaikat ditanya tentang ilmu agama kalau menurut Bapak ya, karena tugas khalifah fil ardi, tugas seorang rasul ya. Pokoknya tugas rasul lah, tugas nabi rasul ya. Mengemban risalah gitu kan. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya ya, ayat berikutnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Nah, malaikat itu tidak bisa menjawab, tidak bisa ya. Dan para malaikat, karena malaikat itu punya karakter baik ya, karakternya itu baik kan, tadi selalu mensucikan Tuhan, memuji Tuhan gitu kan, berkarakter baik. Makanya malaikat pun ketika tidak bisa menjawab,
Qalu subhanaka maha suci engkau, gitu kan. Kami tidak mengetahui sedikit pun tentang apa yang engkau tanyakan itu. Karena kami hanya tahu apa yang pernah engkau ajarkan kepada kami. Persoalan itu belum diajarkan oleh engkau pada kami, gitu kan. Belum engkau ajarkan, jadi tidak tahu sama sekali, gitu kan. Nah, kita lihat ayat berikutnya lagi. Nah, qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Dan seterusnya ya. Allah berfirman, hai Adam, coba beritahukan kepada para malaikat tentang al-asma kulha itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka al-asma kullaha, Allah berfirman. Nah, malaikat bengong, ya malaikat bengong sekali, kagum gitu kan, bengong kagum. Malaikat itu kagum dengan Nabi Adam yang bisa menjawab dengan nerang gitu kan, nerang tentang al-asma kullaha. Tentang kalau menurut Bapak ini tentang ilmu agama yang benar ya. Karena Islam itu kan agama Allah, agama Rasul ya, agama Allah yang hanya dipahamkan kepada Rasulnya gitu. Selain Rasul ya tidak paham. Kecuali belajar pada Rasul gitu kan, kecuali belajar pada Rasul. Nah, ini apa? Jadi para malaikat Allah berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Maksudnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan gitu kan. Nah, malaikat itu semacam ditegur gitu ya, sambil ditegur oleh Allah akan kekeliruannya mempertanyakan kebijakan Tuhan, dipertanyakan kebijakan Tuhan gitu. Karena ini kita tidak boleh mempertanyakan ya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ya kita tinggal sami'na wa ata'na saja gitu kan. Kita lihat ayat berikutnya, ayat terakhirnya ini ayat 34 ya. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nah ini ya, jadi ini kata kuncinya, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis itu takabur, sombong. Makanya iblis digolongkan sebagai orang kafir gitu kan. Nah ini, jadi di sini apa, malaikatnya diperintah sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam ya. Ini apa? Jadi ini di sini ini ada pesan ayatnya, boleh silahkan tuliskan di sini ya. Tapi ini intinya itu kan kita memahami karakter malaikat ya. Malaikat. Nah malaikat itu, nah ini jadi malaikat ini tinggal di ini aja ya, yang pokoknya ya. Nah malaikat diperintah sujud. Nah, sujud di sini bukan sujud menyembah, bukan ya. Sujud di sini bukan sujud menyembah, tapi ini apa? Untuk merendahkan diri. Nah, simbol merendahkan diri ya. Malaikat, kamu harus sujud, harus merendahkan diri. Harus patuh, taat. Nah, maksudnya patuh taat, sami'na wa ata'na kepada Rasul, kepada Nabi Adam gitu ya. Diperintah sujud kepada Nabi Adam. Dan mereka taat, semuanya sujud. Nah, jadi ini sebenarnya karakter ini yang paling utama itu, kesimpulan ayat itu, malaikat memiliki karakter yang baik, yakni sujud kepada Nabi Adam. Nah gitu ya, jadi malaikat memiliki karakter yang baik, yakni sujud kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita simpulkan ya, jadi apa mana beriman malaikat itu? Sebetulnya malaikat itu kan kelebihannya apa? Kelebihan malaikat itu yang tidak dimiliki oleh iblis ya. Malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan iblis menolak sujud. Iblis menolak kan di sini kan? Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud, nggak mau. Tidak mau tunduk, merendahkan diri, tidak mau gitu kan kepada Nabi Adam. Makanya iblis tidak mengenal agama yang lurus, tidak tahu gitu kan, karena tidak mau berguru kepada Nabi Adam, tidak mau gitu kan. Nah sedangkan malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam. Nah jadi makna beriman kepada malaikat itu sebenarnya kalau kita baca di ayat ini ya adalah meneladani para malaikat
yang rela sujud kepada utusan Allah. Nah, jadi sami'na wa ata'na kepada Rasul. Nah, ini yang karakter malaikat yang perlu diteladani oleh orang-orang beriman. Jadi makna beriman kepada malaikat bukan sekedar percaya adanya malaikat ya, tapi meneladani para malaikat yang rela sujud, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat kepada Rasulullah. Nah, itu yang tidak dimiliki. Dan kalau Anda baca ayat Al-Quran ya, manusia itu apa lebih mengikuti malaikat? Apa manusia meneladani malaikat? Nah, gitu ya. Apa manusia lebih meneladani malaikat ataukah lebih meneladani iblis? Nah, gitu ya. Apakah manusia lebih meneladani malaikat ataukah lebih meneladani iblis? Ternyata Anda boleh baca Quran ya. Anda pun bisa saksikan, Anda saksikan sekarang ya. Manusia itu kebanyakan meneladani malaikat yang tunduk patuh sami'na wa ata'na kepada Rasul, ataukah seperti iblis menolak sujud kepada Rasulullah, membangkang terhadap Rasul, menantang Rasul, mendustakan Rasul, mengubah agama Rasul. Atau yang mana? Coba Anda saksikan ya. Nah, ternyata di Quran dijelaskan bahwa manusia itu sepanjang sejarah cenderung meneladani iblis, yaitu mendustakan Rasul, menolak Rasul, memfitnah Rasul, bahkan membunuh Rasul, termasuk membunuh ajaran Rasul. Nah, itu yang jadi yang patut kita teladani di malaikat itu adalah rela sujud ya, rela sujud sami'na wa ata'na kepada Rasul. Nah, jadi Anda ini begitu ya. Jadi apa cara membuat tematik digital Quran itu? Nah, begitu, gitu kan, begitu. Anda silahkan gunakan ini metode ini ya. Anda terapkan untuk belajar agama, gitu, belajar agama, gitu kan. Jadi Anda membandingkan. Jadi Anda harus rendah hati ya, seperti malaikat lah. Anda teladani malaikat yang rendah hati ya, merendahkan diri di hadapan Allah dan Rasulnya, rendah hati, gitu kan. Jangan sampai sombong seperti iblis ya. Karena seorang sombong itu dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis ya, Anda boleh baca di Quran ataupun di hadis-hadis ya, orang sombong itu ditempatkan oleh Allah di neraka. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi, jadi sombongnya kecil sekali, berarti sombongnya tidak terlihat ya. Mungkin sombongnya dalam hati saja, gitu kan. Kalau penampilannya mungkin rendah hati, penampilan rendah hati, tapi hatinya tidak rendah hati. Padahal yang Allah baca kan hatinya, gitu kan. Di dalam hadis Nabi bersabda, orang yang punya kesombongan walaupun sombongnya sebesar biji sawi tidak akan masuk surga, tidak akan masuk. Nah, jadi yang perlu kita teladani ya, dari beriman kepada malaikat adalah meneladani para malaikat yang rela sujud, tunduk merendahkan diri, sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Nah, itu yang perlu diteladani ya. Jangan sampai kita tergoda oleh iblis, jangan sampai itu. Nah, jadi saudara-saudara mahasiswa gitu ya. Jadi Anda gunakan metode tematik di Al-Quran seperti yang tadi Bapak langkah-langkahnya. Nah, Anda pasti Anda akan menemukan kekaguman ya. Wih, ternyata gitu kan, selama ini saya ada kekurangan gitu kan dalam memahami makna-makna religi yang sangat mendasar, gitu kan. Nah, itu kelebihan. Kita kan punya Al-Quran, kita sudah sepakat ya, Al-Quran itu kalam Allah, referensi pertama dan utama. Nah, gitu kan, ini yang ini. Jadi Anda ini. Tapi Anda pun nanti jangan ini juga, karena Anda mengenalkan terjemahan ya, Anda mengenal terjemahan, gitu kan. Anda jangan ini juga, jangan itu hanya untuk pemahaman awal Anda, gitu kan. Ketika Anda menemukan ini hal yang berbeda antara buku-buku dengan Al-Quran, gitu kan, ya Anda kan harus ikut Al-Quran, gitu kan, ikut Al-Quran. Tapi Anda pun jangan ini juga, jadi harus memahami juga makna-makna yang terutama makna asing ya, yang asing ya, yang asing. Karena di Al-Quran itu banyak yang asing. Misalnya dalam sholat ya, dalam sholat itu misalnya ada ayat ini ya, ada ayat Al-Quran misalnya, inna sholat tanha anil fahsya'i. Sholat itu mencegah perbuatan keji di manusia. Berarti sholat itu
harus melahirkan akhlak mulia gitu kan. Harus kita eh, amar ma'ruf nahi munkar gitu kan dalam diri kita masing-masing ya. Nah, kalau sholatnya tidak berakhlak mulia, berarti sholatnya sia-sia gitu kan, sholatnya sia-sia nih. Di Quran ada. Jadi syarat rukun sholat di Quran itu bukan sekedar syarat rukun yang bersifat jasmani. Ya, kalau di buku-buku kan hanya jasmani saja ya. Misalnya ada yang batinnya ada, tapi yang batin hanya satu, misalnya niat sholat dalam hati kan, niat sholat dalam hati. Tapi dari takbiratul ihram sampai salam semuanya badan jasmani gitu kan. Padahal di Quran yang batinnya bukan hanya niat, bukan hanya ya. Niat betul harus ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu betul ya. Niat itu harus lillahi ta'ala murni, jangan pamrih ya, misalnya mengejar pahala. Kalau mengejar pahala kan bukan ikhlas, bukan ya. Pamrih namanya. Ya Allah pasti memberi pahala ya, kalau kita ikhlas pasti Allah memberi pahala. Tapi jangan mengejar pahala, jangan ya. Pahala mah pasti diberikan kalau. Jadi niat mah harus ikhlas saja lillahi ta'ala gitu kan. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi supaya kita ikhlas ya, bahwa kita itu berbuat sesuatu yang baik gitu kan, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Satu itu ya. Yang kedua kan tadi ya, sholat itu harus melahirkan akhlak mulia. Nah ini kan di syarat rukun sholat tidak dibahas sama sekali ya. Kemudian di ayat berikutnya juga Anda akan baca bab salat. Anda boleh cari dengan tematik di Al-Qur'an ya. Salat itu harus khusyuk gitu kan. Wasta'inu bisobri wasolat wa innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Mintalah pertolongan kepada Allah, berdoa ya, berarti berdoa kepada Allah karena kalau Anda punya hajat-hajat, kalau kita punya hajat, kita berdoa kepada Allah. Caranya gimana? Bisobri wasolat, dengan sabar dan salat. Jadi kita harus sabar ya, jangan tergesa-gesa, jangan loh kapan doa ini dikabulkan nih, kok saya sudah berdoa berhari-hari berminggu-minggu kok belum dikabulkan oleh. Nah jangan gitu ya, jangan. Kita sabar aja biar Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkannya. Nah cara minta pertolongan kepada Allah itu dengan cara apa? Sabar dan sholat. Tapi berat disebutkan, innaha lakabiratun ila alal khoshiin, kecuali bagi orang khusyuk. Artinya sholat itu menghendaki khusyuk. Khusyuk itu apa? Dalam ini disebutkan kan, hudurul qalbi ila Allah, menghadirkan hati dalam Allah. Allah dihadirkan. Jadi Allah itu harus dihadirkan, Tuhan itu ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin Tuhan itu hadir. Jadi kita jangan dulu takbir Allahu Akbar, jangan dulu takbir ya. Kalau Allah belum dihadirkan, kalau Allah sudah hadir, baru kita Allahu Akbar. Nah Allah sudah hadir dalam hati ya. Karena kita menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Kalau kita Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, kita takbir, tapi Allah tidak dihadirkan, siapa yang disembah? Bukan Allah kan. Nah jadi khusyuk itu menghadirkan Allah, lalu mengingat-ingatnya. Allah diingat-ingat, sembahyang salat yang diingat-ingat Allah saja. Di Quran ada kan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anallah, aku ini bernama Allah gitu kan. Tuhan mengenalkan dirinya. Aku ini bernama Allah. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Allah adalah nama Tuhan. Malah Allah itu salah satu nama Tuhan. Nama Tuhan kan misalnya di Asmaul Husna kan ada 99 nama Tuhan itu. Tapi nama yang paling populer, nama yang paling disebut-sebut adalah Allah. Nah, jadi Allah itu nama ya, nama Tuhan. Innani ana Allah, aku ini bernama Allah. La ilaha illana, tidak ada yang patut disembah kecuali aku. Disembah, la ilaha itu disembah, tidak ada Tuhan selain aku ya. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak. Tuhan itu apa? Tidak ada yang dipentingkan selain aku. Jadi kamu jangan mementingkan nafsumu, jangan gitu kan. Dahulukan Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada tempat bersandar kecuali aku. Jangan bersandar kepada selain Tuhan, jangan. Itu syirik kan. Bisa terkena syirik karena auzubillahi min dzalik. Nah, tidak ada yang dipentingkan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang didahulukan selain aku, gitu kan. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, jadi kita menyembah Tuhan itu kan setelah Allah mengenalkan dirinya, gitu kan. Jadi artinya kita harus menghadirkan dulu. Fa'budni, sembahlah aku.
wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Kita gerakan badan Allahu Akbar, tapi hati ini hati yang di dada ya, yang diingat Allah. Jangan sampai hati mengingat selain Allah. Hati mengingat barang yang hilang, barang yang tertinggal, tugas yang belum dikerjakan. Jangan itu yang diingat itu. Kalau kita ingat itu harus segera istighfar, mohon ampunan kepada Allah dalam hati ya. Jadi sepanjang sholat, kalau kita sudah sadar bahwa sholat itu menghadirkan Allah dan mengingat Allah, begitu yang muncul selain Allah, kita istighfar. Karena itu salah gitu kan. Nah, sholat itu banyak ya. Terus sholat itu ada lagi misalnya fawailul lil musallin, masuk neraka orang sholat. Masuk yang sholat saja, yang al musallin itu ahli sholat ya, yang ahli sholat. Bukan orang yang tidak mengerti sholat, yang ahli sholat. Fawailul lil musallin. Masuk neraka orang yang ahli sholat, tukang sholat. Orang yang mengerti syarat rukun sholat, tapi syarat rukunnya tidak lengkap. Syarat rukunnya hanya lahir saja, tidak sampai ke batin gitu kan. Masuk neraka karena sholatnya sahun. Alazinahum an sholatihim sahun. Karena sholat sahun. Sahun itu lalai ya. Sahun itu lalai. Sholat tapi tidak sesuai dengan tujuan sholat. Dia badannya sholat tapi hatinya tidak sholat. Nah itu yang lalai ya. Yang diancam dengan neraka. Nah, jadi kalau Anda gunakan tematik di Al-Quran, Anda akan semakin kokoh gitu kan. Kan jadi orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah gitu kan. Anda akan bertambah iman gitu kan. Coba Anda gunakan tematik di Al-Quran, misalnya mengkaji sholat, sekarang sholat dalam Al-Quran, makna beriman kepada malaikat, makna beriman kepada Rasul, makna beriman kepada hari akhir. Anda akan menemukan bukan sekedar percaya, bukan sekedar aja. Yang namanya iman itu bukan tidak cukup percaya, tapi ada sesuatu. Nah, silahkan Anda kaji di Al-Quran. Sholat, zakat itu bagaimana? Puasa bagaimana itu ya? Nah, Anda baca di Quran gitu kan, di Quran. Ya, nanti kalau sudah Anda menguasai Quran, paling tidak per tema agama. Nah, Anda lacak di hadis-hadis gitu kan. Hadis-hadis pun sudah ada digital hadis sekarang. Ya, kitab yang 9 sudah ada digitalnya gitu kan, itu pun gampang. Bapak bisa mencari tahu bahwa orang sombong itu ditempatkan di neraka, itu dari hadis-hadis berdasarkan digital hadis. Klik kata sombong, ternyata berhubungan dengan neraka. Sedangkan rendah hati gitu kan, berhubungan dengan surga. Di Quran juga sama gitu kan. Nah gitu saja ya, saudara mahasiswa ya. Jadi ini jadi silahkan sekarang Anda kerjakan ya. Anda jangan tergesa-gesa ya, jangan ingin banyak mengerjakan. Jangan saya ingin menggali dari 63 ayat sholat. Jadi itu bagus kan. Tapi yang penting itu Anda harus benar dulu ya. Anda coba satu ayat dulu, tapi benar gitu kan. Jangan sampai Anda ayat bicara A, Anda bicara B gitu kan. Jangan sampai begitu. Karena ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran itu harus diulang-ulang ya, dipahami diulang-ulang gitu kan. Sampai Anda betul-betul menemukan titik keyakinan ya, bahwa apa yang Anda simpulkan itu dari ayat adalah benar gitu. Itu pun harus rendah hati, benar sementara gitu kan. Anda pun siap dikritik, siap mengubah pandangan gitu. Itu sikap orang Islam ya. Ya, dari Bapak sekian aja ya. Anda selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, memahami makna-makna dasar-dasar agama, rukun iman, rukun Islam, dan misalnya akhlak karimah, mana syukur, mana sabar, mana tawakal, dan lain-lain berdasarkan tematik di Al-Quran. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.